Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Aulia dalam kesempatan ini akan menunjukkan bagaimana cara operasional untuk aplikasi developer atau aplikasi properti untuk perumahan. Oke, langkah pertama di sini kita yang harus dilakukan adalah penginputan daftar customer. Nah, di sini kita coba input satu data untuk customer ya. Misal nama pelanggannya atau customernya Muhammad Jahir. Kemudian di sini alamatnya misal dari Martapura. Kemudian kotanya kota Martapura dan kode posnya bisa diisi juga di sini misal 70617. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini kita klik simpan. Nah, detail 1 ini nanti maksudnya untuk detail data lengkapnya ya. Bisa diisi di detail 1. Kemudian di sini misal kita preview. Nah, ini akan muncul data-datanya. Oke, kemudian kita coba tambahkan lagi misal untuk customer nomor 2, misal di sini Aldi Putra. Kemudian alamatnya misal Banjarmasin, kemudian kotanya Banjarmasin. Nah, kode posnya silahkan diisi, kemudian klik simpan. Nah, ini cara untuk penginputan customer atau pelanggan atau pembelinya. Kemudian berikutnya kita input juga untuk daftar proyeknya. Nah, di sini sudah ada proyek perumahan Palam Village Blok A tipe 36. Nanti kalau ada lagi proyeknya atau lokasi perumahannya bisa diinput di tabel proyek ini. Atau perumahan Palam Village ini mempunyai blok B. Nah, di sini bisa dirubah misal blok B tipe 45. Nah, di sini kita simpan. Kita tambah dulu, tambah di sini ini kita tambah misal perumahan Palam Village. Nah, alamat proyeknya misal di Jakarta atau di mana ini bisa disesuaikan ya. Nah, bloknya blok B. Kemudian tipe proyeknya tipe 45. Kemudian kita simpan. Nah, ini jumlah rencana bangun misal 50. Oke, kita simpan. Nah, jadi ada dua nih. Ada 36 dan tipe 45. Oke, langkah berikutnya kita lanjut ke daftar stok. Nah, jadi fungsinya daftar stok ini nanti adalah menginput di sini misal stok rumah. Nah, tadi kan kita coba isi 50 rumah. Nah, berarti nanti diinput di sini ke 50 rumahnya. Kemudian kalau pembuatan rumahnya pembuatan rumahnya melalui ini misal semennya beli atau rakit rumah dari awal besi dan lain-lain. Nah, jadi untuk datanya diinput di sini. Kemudian misal pembelian tanah juga dilakukan penginputan di sini. Nah, di sini misal kita coba input ya beberapa rumah. Misal di sini kalau rumah nanti dikasih saja depannya huruf R001. Kemudian nama barangnya rumah nomor 001 tipe 36. Oke, nah di sini jenisnya dipilih. Nah, ini yang 36 ini blok A. Kemudian kode pelanggannya misal yang ini diambil atas nama Muhammad Jahir. Oke, kemudian proses pembayarannya kalau cash ditulis cash, kalau kredit ditulis kredit. Nah, ini bisa diisi misal luas tanahnya berapa, luas bangunan 6 kali 6. Nah, luas tanah misal 10 kali 9. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian kalau ada harga cash juga diisi. Kemudian harga belinya kita ke kontraktor misal berapa, misal di sini 136 juta. Kemudian kita jual lagi ke customer, ke Muhammad Jahir misal 175 juta. Nah, ini 175 juta. Oke, kemudian kita klik simpan.
Nah, kita tambah lagi tadi misal R002 R002. Nah, bisa di sini nama barangnya rumah nomor 001 tapi tipenya 45 ya. Nah, jadi di sini jenisnya pilih yang 45. Kemudian pembelinya atas nama Aldi Saputra. Proses pembayaran kredit misalnya. Kemudian di sini harga belinya 175. Kemudian jualnya 250 juta. Nah, kita simpan. Nah, ini dia. Kemudian tanah ini nanti fungsinya, stok tanah ini misal kita melakukan pembelian tanah, itu bisa diinput di aplikasi. Oke, langkah selanjutnya, kalaunya daftar supplier ini nanti fungsinya ini ya, untuk melakukan pembelian rumahnya atau kontraktornya. Kemudian selanjutnya di sini misal kita coba untuk melakukan pembelian ya. Nah, jadi kita melakukan pembelian dulu ke supplier atau ke kontraktor. Nah, di sini nomor PO-nya misal diisi 001. Kemudian tanggal belinya ini. Kemudian di sini kode barangnya bisa ditekan C. Misal kita beli dulu keduanya, rumah nomor tipe 36. Oke. Nah, di sini, nah kalau ada keterangan seperti ini, berarti kita harus ubah dulu di sini di daftar customer yang atas nama Muhammad Jahir. Nah, batas penjualan ini kita rubah misal 200 juta. Kemudian simpan. Nah, yang ini kita edit juga misal 300 juta. Oke, kita simpan. Nah, sebelum masuk ke pembelian tadi, kita input dulu untuk saldo awal ya. Nah, misal di sini kita masukkan dulu untuk saldo awal. Nah, di sini modal pemilik. Jadi kita input dulu untuk modal pemilik, setoran modal pemilik. Nah, kita isi jumlahnya misal 1 miliar ya. Nah, kita simpan. Oke, kita coba cek dulu untuk laporan keuangannya. Di sini laporan keuangannya sudah ada, modal pemilik dan kas kecil senilai 1 miliar. Oke, selanjutnya kita lakukan pembelian rumah tadi ke kontraktor. Misal 001. Nah, di sini kode barangnya misal yang ini dulu, rumah nomor 001 Oke. Sebentar, di sini sudah selesai, harga modal 136. Oke, tekan C. Nah, ini ada keterangan hutang melebihi batas. Kita coba cek lagi di daftar customer. Oke, di sini sudah selesai. Oke, kita coba cek dulu daftar proyek. Oke. Nah, di sini berarti yang kita rubah adalah daftar supplier. Nah, daftar supplier ini atau daftar pembeli ini kita coba juga menjadi 1 miliar ya. Oke, kita simpan. Nah, baru kita lakukan lagi transaksi pembelian. Di sini kode barangnya pilih yang C tadi. Nah ini 136. Kemudian kita beli lagi yang kedua tadi, yang 175 tadi. Nah, kemudian di sini kita lakukan pembayaran lunas ya. Jadi bayar 311 juta. Enter. Kemudian untuk menyimpan tekan F7. Oke. Nah, ini akan keluar fakturnya. Nah, selanjutnya kita cek lagi laporan keuangannya. Di sini ada laporan keuangan, data saldo. Nah, di sini ada pembelian kredit senilai 311. Nah, ini akan menambah nanti, artinya kita menambah stok kita. Jadi kita punya 2 stok rumah. Nah, ini dia punya 2 stok rumah. Langkah berikutnya adalah kita lakukan penjualan ke customer. Nah, jadi di sini dipilih dulu kode pembelinya atas nama Muhammad Jahir. Nah, di sini untuk kode barangnya
misal atas nama Muhammad Jahir tadi kan dia yang beli yang tipe 36, nah itu kredit, nah 175. Nah kalau kredit langsung saja diklik F7, nah dia otomatis menyimpan senilai 175 juta. Jadi atas nama Muhammad Jahir punya hutang ke developer itu senilai 175 juta. Oke, kemudian berikutnya kita coba lagi untuk Aldi. Nah si Aldi ini dia melakukan pembelian rumah secara cash ya. Nah berarti di sini diisi, diklik F6 isi 250 juta, kita simpan. Nah kan ada keterangan faktur sudah lunas. Nah di sini harga satuan 250, total 250 juta. Nah kemudian kita coba cek untuk registernya, register piutangnya. Nah di sini atas nama Muhammad Jahir punya hutang senilai 175 juta. Kalau atas nama Muhammad Jahir ini melakukan pembayaran, maka nanti di sini di bawah map hijau ini ada pembayaran piutang, klik tambah atas nama Muhammad Jahir, misal pembayaran 50%. Nah berarti misal atau 50%, misal di sini kita bayar 80 juta. Nah gini, kita klik simpan. Nah nanti kalau ada pembayaran booking fee, uang muka, kemudian ada pembayaran yang lain-lain, maka dimasukkan di sini. Ini kita coba cek dulu untuk register piutangnya. Senang Muhammad Jahir di sini sudah bayar senilai 80 juta, sisa hutangnya senilai 95 juta. Oke, kemudian selanjutnya di sini misal kita buka lagi laporan keuangannya, neraca saldo. Nah, di sini juga kas kecil kita sudah menjadi 1,19 juta, kemudian piutang dagangnya sisa 95 juta. Nah, di sini ada pendapatan penjualan rumah senilai 425. Kita cek juga di sini untuk ini ya, untuk laporan stok. Nah, tadi kan kita punya stok rumah ada 2. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini sudah masuk 1, keluar 1, stok kita sisa 0 gitu. Oke, kemudian selanjutnya untuk transaksi keuangan. Nah, misal di sini kita mau menginput biaya nah, misal di sini kita mau input apa namanya? Biaya tanah bangunan atau biaya perencanaan, kemudian keterangannya biaya perencanaan, kemudian misal diisi 500.000, kita simpan. Oke, nah di sini juga otomatis masuk ke dalam neraca saldo. Di sini ada biaya perencanaan senilai 500.000. Nah kemudian kita coba lagi untuk penginputan misal pendapatan ya. Nah di sini kita cari dulu untuk pendapatannya. Oke. Nah, misal di sini ada untuk pendapatan. Kita cek lagi untuk pendapatan. Contohnya saya pilih contoh ini ya nanti ya, untuk pendapatan lain. Nah, misalnya di sini pendapatan lain. Juta 500, kemudian kita klik simpan. Nah ini kita cek lagi untuk laporan keuangannya, neraca saldo. Nah ini ada untuk pendapatan lain 1.500.000. Kita cek juga untuk rugi laba. Nah di sini ada laba bersih setelah pajak 115 juta. Ini juga sudah otomatis dia masuk. Oke, kemudian selanjutnya di sini untuk laporan harian kita coba cek. Nah ini untuk laporan hariannya. Nah ini perputaran uangan nanti di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada rincian transaksi penjualan. Nah ini untuk penjualannya nanti ya. Nah harga beli, harga jual. Kemudian di sini kita coba lagi buka untuk laporan ini, register hutang. Oke, sebentar, laporan register piutang ya.
Nah, ini untuk laporan piutangnya. Oke, kemudian di sini kita coba buka juga untuk laporan piutang tadi yang faktur. Nah, ini atas nama Muhammad Zahir. Nah, ini bisa kita cek lagi nih atas nama Muhammad Zahir ini. Oke, nah itu untuk sekilas panduan untuk aplikasi properti atau developer. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan konfirmasi ke kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.